Sabonsai.art. 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 Hobi bonsai, sabonsai, sahobi. Hey sahabat sabonsai, salam jumpa kembali di channel YouTube sabonsai.art. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sabonsai dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saat ini saya sudah bersama trainer kebanggaan, trainer favorit karena nggak ada lagi untuk saat ini di kebun sabonsai Mamang Omeng Pucungkluk. Sehat Omeng? Sehat. Oke. Nah sahabat sabonsai, saat ini kita akan kembali berbincang-bincang dan sedikit berbagi pengalaman lewat video dokumentasi kita kali ini mengenai jenis pohon sancang yang ada kebetulan di koleksi salah satunya di kebun kami. Ini dia sancang dengan ukuran yang kecil, ini masuk mame mungkin ya, mame. Oke, masuk mame ukurannya. Nah, kita akan bahas, kita akan kumpas bagaimana sejarahnya, kemudian perkembangannya, teknik apa yang digunakan oleh trainer kita, dan perkembangan seperti apa, dan juga nanti kita akan bahas bagaimana treatment yang akan dilakukan untuk saat ini bersama Mamang Omeng. Oke, Mang Omeng. Nah, bisa diceritakan nih Mang Omeng, si sancang ini sejarah awalnya dan perkembangannya, kemudian tekniknya juga seperti apa nih Mang Omeng? Untuk perkembangan ini sudah lumayan adalah perubahan dari awal. Ini cukup subur juga si pohonnya, sudah cukup untuk hari ini kemungkinan akan di treatment. Dan untuk sejarah di sini agak panjang Mang, kayaknya Dramatis kayaknya, dramatis. seperti telenovela mungkin. Ya, untuk sejarahnya Ya. Ini awal bahannya itu dari indukan yang sebesar ini nih, batu baterai kalau nggak salah. Indukannya itu terlalu panjang awalnya. Saya pikir mau dibikin bogel, makanya saya cangkok. Di cangkoknya itu dari pohonnya, tapi tidak ditutup dengan kokopit seperti biasa, cuman dikupas aja si kulit kambiumnya, lalu ditimbun dengan tanah. Nah, jadinya itu seperti yang di awal tadi. Nah, setelah tumbuh akar, saya motong dari si batang utamanya lalu ditanam. Nah, setelah tumbuh subur, lalu dilakukanlah program tahapan awal, yaitu dengan program kaki, batang sama buat terusan. Programnya itu barengan antara kaki sama terusan. Nah, di sini saya melakukan penyayatan pada si batangnya, penyayatan dan pemotongan satu tahapan kakinya juga setelah dirasa cukup proporsi. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk tahapannya percabangan. Tahapan percabangannya juga seperti ini nih. Ada pemotongan yang besar juga di sebelah sini. Dengan metode tahapan percabangan cut and grow yang saya lakukan itu seperti ini, bisa dilihat nih. Yang di belakang sini ini ada potongan yang besar awalnya. Ini ternyata terdorong juga dengan si kambium kalau si pohonnya subur juga, dan pengelosan batangnya.
Seperti inilah keadaan sekarang dengan treatment yang saya lakukan. Sahabat Sabonsai, tadi sudah dijelaskan cukup dramatis, benar. Ternyata ini menarik juga untuk diikuti nih perkembangannya sancang ini. Nah, Momeng nih, untuk saat ini kan ini sudah saat treatment kembali nih Momeng, kita akan dokumentasikan bagaimana treatment yang akan dilakukan hari ini. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran lu Momeng ini kira-kira treatmentnya akan dilakukan seperti apa nih sudah tahapan ini? Yang pertama ini biasanya yang saya treatment itu per 3 bulan sekali, dan setelah 3 bulan melihat kondisi pohonnya itu seperti apa. Ini kan cukup memenuhi persyaratan subur ya, ya bang. Ini daun pada mengkilap nih, Glowing. ya subur. Nah, untuk step paling seperti biasa saya menambahkan di pupuk sama treatment si percabangan ini mana yang harus dipotong, tapi tidak lupa paling harus di pruning terlebih dahulu supaya si percabangannya kelihatan. Let's go, kita lanjut pruning. Di sini pruning saya agak teliti soalnya si daun-daunnya kecil ya, masih mata tunasnya kecil soalnya ukuran pohonnya buat dibikin mame. Jadi mata tunas yang kecil juga harus dipertimbangkan karena untuk rencana kedepannya program harus agak teliti. Ini lumayan cukup cangkel untuk pruning sancang. Nah, untuk ini program tahapan dengan tadi dibilang atau diceritakan dari awal, ini cukup seimbang juga ya, dari besaran batu baterai dengan target mame, akar sama batang cukup imbang atau cukup proporsi juga. Bisa diterapkan juga untuk metode ini buat teman-teman. Nah, di sini sudah beres untuk melakukan pruning. Saya potong bagian-bagian atau percabangan-percabangan yang sudah dirasa proporsinya sudah dapat atau imbang. Saya potong. Biar kelanjut proses kedepannya di perantingan. Sudah beres seleksi cabang, sekarang kita lanjut ke pengawatan atau wiring, pengarahan pada cabang-cabangnya. Wiring juga ini menentukan si gerakan pada si batang. Untuk sancang mulai wiring itu harus dini mungkin atau tunas yang masih muda supaya si pengawatannya itu atau pengarahan nanti pengawatan biar lebih lentur seperti itu, jadi tidak gampang patah. Kalau yang tua kan rentan patahnya. Nah, di sini ada juga yang si batang atau si cabangnya ini agak tua,
Saya menyiasatinya dengan double kawat biar antara si renggang pada kawatnya itu agak rapat, itu supaya tidak pecah atau retak pada si batang yang di wiring. Seperti itu untuk pengawatan atau pengwiringannya. Saya melakukan wiring itu semuanya dulu. Jadi jangan dulu diarahkan untuk si cabangnya. Jadi semua wiringan sudah beres, misalkan, baru diarah-arahkan. Kalau semuanya langsung diarah-arahkan, jadi enak. Kalau misalkan satu-satu, itu biasanya kegoder lagi gitu. Untuk pengalaman saya seperti itu, teman-teman. Saya menerapkan metode itu di semua bahanan yang saya program. Keseluruhannya teknik pengawatannya seperti itu gitu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Sabonsai.art.